Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Terima kasih kepada Mas Abror yang sudah mengkoordinasikan kegiatan perkuliahan kita sehingga malam ini bisa kita jalankan perkuliahan kita sebagaimana yang kita rencanakan. Pada malam hari ini kita akan masuk ke inti peradaban Islam yang menjadi bagian penting dari kajian Islamic Worldview, yaitu konsep ilmu dalam Islam yang kita perbandingkan dengan konsep ilmu dalam pandangan Barat. Supaya kita menjadi lebih tahu perbedaan-perbedaan dan persamaan-persamaannya, kemudian bagaimana seharusnya kita bisa mengembangkan konsep ilmu ini nanti di dalam ranah pendidikan. Baik, kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama kita akan bicara tentang yaitu ontologi dalam Islam. Kemudian nanti dilanjut dengan epistemologi, kemudian aksiologi. Untuk yang pertama, ontologi dan epistemologi, yaitu Mas Abror. Yang Mas Wahid sudah oke ya? Mas Wahid sampai sekarang belum ada kabar Ustadz. Saya sudah telepon beliau tapi uh, belum ada respon dari beliau. Belum di. Jadi chatnya itu memanggil, bukan berkirim. Jadi mungkin HP-nya nggak aktif dari kemarin. Baik, kalau gitu Abror, kemudian dilanjut sama Zulekha ya. Abror dan Zulekha, yaitu tentang ontologi dan aksiologi. Epistemologinya nanti menyusul. Baru nanti setelah dua makalah kita diskusi sebentar, kemudian satu makalah lagi yaitu Mas Rias. Mas Rias oke ya? Oke Pak, insya Allah. Baik, dimulai dari Abror, kemudian dilanjut Zulekha. Silakan. Oke, baik Ustadz. Oke. Tapi kan lo sampai Pak. Semua. Yang dikisar segini. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ustadz dan teman-teman semua yang telah memberikan waktunya untuk memberikan saya untuk presentasi. Baik, di sini saya akan
mempresentasikan tentang konsep ontologi ilmu perspektif Islam dan Barat. Oke, dimulai dari latar belakang. Landasan ontologi ilmu dalam pandangan Barat dan Islam memiliki perbedaan. Ini berdampak pada klasifikasi ilmu yang berbeda pula. Filsafat Islam berbeda dengan filsafat Barat pada umumnya. Hanya saja kesamaan adalah bahwa filsafat Islam maupun Barat sama-sama memandang bahwa filsafat merupakan suatu pengetahuan tentang bagaimana cara berpikir dan memperdayakan akal secara optimal terhadap segala sesuatu yang ada. Artinya, segala materi yang menjadi kajian dalam filsafat menyangkut segala sesuatu yang bersifat umum dan universal. Sederhananya, ontologi merupakan teori tentang ada sebagai objek kajian filsafat, baik yang pasti ada maupun yang mungkin ada. Ontologi pertama kali diperkenalkan oleh Rudolf Goscelinius pada tahun 1636 Masehi. Ontologi dianggap sebagai teori mengenai prinsip-prinsip umum dari hal ada, sedangkan dalam hal pemakaiannya, akhir-akhir ini ontologi dipandang sebagai teori mengenai apa yang ada. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah ontologi adalah cabang ilmu filsafat yang berhubungan dengan hakikat hidup. Oke, di sini saya akan menampilkan perbedaan antara ilmu ontologi Islam dan Barat. Ini dari Islam dulu. Menurut Al-Ghazali, pemahaman terhadap konsep ilmu ontologi secara syar'i berarti pengetahuan yang diperoleh seseorang dari Allah dan sudah menyatu dalam kepribadiannya yang menunjukkan kedekatannya dengan agama. Sementara itu, epistemologi Islam masih dan akan terus mempertahankan ontologis tidak hanya objek-objek fisik, tapi juga objek-objek metafisika. Perbedaan cara pandang serta keyakinan terhadap status ontologis ini telah menimbulkan perbedaan yang cukup signifikan antara kedua sistem epistemologi tersebut dalam masalah-masalah yang menyangkut soal klasifikasi ilmu dan metode ilmiah yang akan dibahas kemudian. Sedangkan dalam ilmu ontologi Barat, dalam penelitian Wahyudi tahun 2016 tentang penelitian ontologi Barat, objek ilmu hanya pada unsur-unsur yang bersifat fisik, materi semata. Di luar unsur fisik tidak menjadi objek ilmu. Setelah melalui progres yang cukup panjang, pertama pasca Renaissance, epistemologi Barat akhirnya cenderung menolak status ontologi objek-objek metafisika dan lebih memusatkan perhatiannya pada objek-objek fisik atau disebut oleh Auguste Comte dengan positivistik. Dunia Barat membatasi objek kajiannya hanya realitas empiris yang hanya mengkaji objek-objek fisik empiris yang dialami langsung oleh manusia dengan panca inderanya. Baik, landasan ontologis ilmu dalam pandangan Islam dan Barat. Ilmu dalam pandangan Barat bersifat empiris, positivistik, sebagaimana yang ditegaskan oleh Usman Bakar, tidak membutuhkan Tuhan sebagai sebuah hipnosis. Ilmu yang empiris positivistik bertujuan untuk menjelaskan fenomena alam tanpa bantuan sebab-sebab spiritual dan metafistik, melainkan dalam bentuk sebab-sebab natural atau material semata. Walaupun sebagai individu masih banyak ilmuwan modern yang percaya kepada Tuhan atau realitas tertinggi, namun sebagai komunitas ilmiah mereka harus mengikuti norma ilmiah untuk menghapuskan Tuhan atau hal-hal metafistik dari alam semesta. Berbeda dengan Barat yang membatasi objek kajian ilmu hanya pada fakta-fakta yang fisik empiris. Pandangan Islam mengenai realitas yang menjadi objek kajian ilmu tidak hanya terbatas pada hal fisik empiris, tetapi juga mencakup metafisik, Tuhan, malaikat, jin, ruh, surga dan neraka, dan yang semuanya itu non fisik empiris. Dalam pandangan Islam, objek-objek yang disebut terakhir merupakan identitas yang sama realnya dengan objek-objek fisik empiris. Baik, untuk ontologi ilmu dalam Islam seluruh pengetahuan bersumber pada Allah Subhanahu wa taala yang diketahui melalui wahyunya yang tercantum dalam Al-Qur'an. Begitupun pada hadis Nabi seperti yang diriwayatkan oleh Muslim yang berbunyi, barang siapa menempuh suatu jalan cara untuk mendapatkan ilmu, maka Allah pasti mudahkan baginya jalan menuju surga. Di riwayat Muslim nomor 2699. Namun berdasarkan penelusuran terhadap ayat-ayat ataupun hadis yang bertemakan tentang ilmu,
tidak ditemukan ayat yang menyebutkan tentang arti, makna, hakikat ataupun ontologi dari kata ilm secara spesifik. Dengan kata lain, definisi pemaknaan tentang ilmu merupakan hasil interpretasi pada para pemikir Muslim dalam memaknai kata dimaksud berdasarkan perspektif masing-masing. Yang kedua, ontologi ilmu menurut Barat. Dalam konteks Barat, ilmu disebut dengan knowledge yang berarti ilmu pengetahuan. Kata knowledge berasal dari know yang memiliki arti penyataan dari pikiran guna menghapus kebodohan dan menyempurnakannya kemurnian akal pikiran. Kemudian, istilah knowledge juga mengandung pengertian sebagai suatu kepakaran dan juga kemahiran yang diperoleh manusia melalui pengalaman dan pendidikan. Selain dari itu, knowledge juga memiliki arti sebagai ilmu tentang manusia, suatu benda atau memperoleh suatu pandangan melalui maklumat daripada fakta tentang sesuatu. Tokoh yang paling dominan dalam sejarah peradaban Barat adalah kaum skeptis, yang mana mereka dianggap sering mengisyaratkan beberapa hal yang berkaitan dengan ilmu. Berdasarkan dari uraian di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa konsep ilmu dalam peradaban Barat, proses keilmuan diyakini sebagai murni upaya manusia melalui proses berpikir rasional yang diperoleh dari pengalaman panca indera. Hierarki wujud Al-Farabi. Al-Farabi dalam konsepsinya tentang klasifikasi ilmu mendasarkan pada 3 kriteria, yaitu pertama, kemuliaan materi subjek saraf al-maudu yang berasal dari prinsip fundamental ontologi. Kriteria pertama bisa disebut sebagai basis ontologi. Kedua, kedalaman bukti-bukti istiksa yang Al-Ibrahim yang berdasarkan atas pandangan sistematika penyataan kebenaran dalam berbagai ilmu yang ditandai perbedaan derajat kejelasan dan keyakinan. Kriteria ini disebut sebagai basis metodologis, epistemologis, dan ketiga besarnya manfaat dari ilmu yang bersangkutan kriteria yang ketiga merupakan basis aksiologis etis. Dasar ontologis dari hierarki ilmu Al-Farabi disebarkan dari pandangannya tentang tatanan hierarki wujud yang diistilahkan dengan maratib al-mujaddad. Dalam Mabadi Al-Farabi tahun 1985 membagi hierarki wujud dalam 4 tingkatan yang secara urutan menurun adalah yang pertama, Tuhan yang merupakan sebab keberadaan segenap wujud lainnya. Yang kedua, para malaikat yang merupakan wujud yang sama sekali imaterial. Yang ketiga, benda-benda langit atau benda angkasa. Yang keempat, benda-benda bumi. Hierarki menurut KBBI adalah urutan tingkatan atau jenjang jabatan pangkat kedudukan. Kesimpulan, Islam yang diwakili oleh Al-Farabi memandang bahwa realitas fisik hanyalah sebuah dimensi dari realitas secara keseluruhan. Bahkan realitas fisik adalah realitas terendah, tidak memiliki eksistensi sendiri, dan ia memperoleh eksistensinya dari Tuhan sebagai realitas tertinggi. Jadi dalam pandangan Islam, yang ada atau realitas itu plural dan hierarkis. Dan semuanya dapat menjadi objek kajian ilmu. Sedangkan dalam pandangan Barat, yang ada atau realitas yang dapat menjadi objek kajian ilmu adalah yang ada realitas fisik, material, empiris. Dalam pandangan Islam, kajian ontologis tidak hanya dibatasi oleh hal fisik empiris, sehingga klasifikasi ilmu menurut Al-Farabi mencakup semua bagian baik fisik maupun metafisik. Berangkat dari pembagian hierarki yang maujadat status ontologis, Al-Farabi telah mengklasifikasikan ilmu pada 4 tingkatan, yakni Allah sebagai wajib al-wujud, kemudian malaikat, benda langit, celestial, dan benda bumi dari stereo. Ya mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Monggo dari teman-teman kalau mau ada pertanyaan dipersilahkan. Ya, saya kira dilanjut dulu ke Mbak siapa Yuleka ya. Nah, habis itu baru kita diskusikan. Silakan. Yang bicara tentang aksiologi.
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Syamsul yang sudah memberikan kesempatan untuk saya mempresentasikan hasil kerja saya, dan terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah hadir pada malam hari ini. Di sini saya akan mempresentasikan terkait konsep aksiologi ilmu dalam perspektif Islam dan Barat. Pendahuluan. Ilmu memiliki kontribusi yang amat penting bagi kehidupan manusia. Rasa ingin tahu manusia menjadi titik-titik perjalanan manusia untuk mengembangkan pengetahuan. Hal inilah yang melatar belakangi beragam penelitian dan hipotesa awal manusia terhadap inti dari keanekaragaman realitas. Ilmu pengetahuan sendiri merupakan salah satu hal penting yang harus dimiliki dalam kehidupan manusia. Dalam kajian filsafat ilmu yang menjadi tiang penyangga keeksistensian ilmu, pengetahuan salah satunya adalah aksiologi. Yang mana aksiologi ini sendiri merupakan salah satu bagian dari kajian filsafat ilmu yang membahas tentang kegunaan atau manfaat dari ilmu pengetahuan. Aksiologi, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, aksiologi merupakan kegunaan ilmu pengetahuan bagi kehidupan manusia. Kajian tentang nilai-nilai khususnya etika, yang mana aksiologi ini sendiri merupakan bagian dari filsafat ilmu yang menekankan pembahasannya manfaat suatu ilmu pengetahuan. Dan aksiologi adalah bagian dari filsafat ilmu yang menekankan pembahasannya seputar kegunaan atau manfaat suatu ilmu. Di antara ilmu-ilmu tersebut akan memberikan manfaat dan berbagai kemudahan bagi kelangsungan hidup manusia itu sendiri. Dalam Islam sendiri, istilah aksiologi bukanlah hal baru karena Nabi Muhammad sendiri pernah berdoa yang mana berbunyi Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan, yang artinya ya Allah, sungguhnya aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amalan yang diterima. Konsep aksiologi ilmu dalam perspektif Islam. Dalam perspektif Islam, aksiologi ilmu berfokus pada penggunaan pengetahuan untuk kebaikan umat manusia. Ilmu harus diarahkan untuk memenuhi tujuan spiritual dari material sesuai dengan ajaran Islam. Aksiologi pendidikan Islam sendiri merupakan suatu proses perubahan tingkah laku yang dilakukan melalui aktivitas yang dapat menanamkan nilai-nilai yang baik dan mulia sebagai bekal kehidupan manusia menjalani hidup yang lebih baik. Nah, pandangan Islam sendiri tentang tujuan ilmu, yang mana Islam memandang ilmu sebagai alat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tujuan ilmu adalah untuk memperoleh pemahaman yang mendalam tentang Allah, alam semesta dan manusia, serta mengamalkan ilmu tersebut untuk kemaslahatan umat. Aksiologi yang mempersoalkan tentang nilai-nilai kehidupan disebut juga filsafat nilai, yang meliputi etika, estetika, dan religi. Etika adalah bagian filsafat aksiologi yang menilai perubahan seseorang dari segi baik atau buruk. Estetika adalah bagian filsafat yang menilai sesuatu dari segi indah atau tidak indahnya. Sedangkan religi merupakan sumber nilai yang berasal dari agama atau kepercayaan tertentu. Dengan demikian, sumber nilai bisa dari manusia, individu, dan masyarakat, dan bisa dari agama atau kepercayaan. Etika sendiri mempelajari tingkah laku manusia yang ditinjau dari segi baik dan tidak baik di dalam suatu kondisi yang normatif, yaitu suatu kondisi yang melibatkan norma-norma. Sedangkan estetika berkaitan dengan nilai tentang pengalaman keindahan yang dimiliki oleh manusia terhadap lingkungan dan fenomena di sekelilingnya. Nah, manusia sendiri harus memiliki etika dan estetika dalam berbudaya. Konsep aksiologi ilmu dalam perspektif Barat. Dalam perspektif Barat, aksiologi ilmu lebih terfokus pada pencapaian tujuan praktis dan pragmatis. Ilmu sendiri dipandang sebagai alat untuk meningkatkan kesejahteraan manusia secara material melalui penemuan-penemuan teknologi dan inovasi. Lalu perbedaan pandangan aksiologi ilmu Islam dan Barat. Jika Islam, ilmu itu mencapai kedekatan dengan Allah dan kebaikan umat manusia.
Aksiologi Islam sendiri memandang bahwa ilmu itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala, Sang Maha Pencipta atau pemberi nilai. Karena nilai kebaikan dan keburukan itu sejatinya merupakan dari Tuhan dan untuk manusia, dan manusia yang akan memberikan nilai terhadap perilaku dan perbuatan. Jika Barat, ilmu itu mencapai tujuan praktis dan meningkatkan kesejahteraan dari materialnya, mengatakan bahwa ilmu itu berasal dari akal dan perasaan manusia itu sendiri. Selanjutnya itu integrasi aksiologi ilmu Islam dan Barat. Yang pertama, seimbangan spiritual material, memadukan tujuan spiritual dan material dalam pengembangan ilmu. Yang kedua, kemaslahatan umat manusia, menggunakan ilmu untuk memenuhi kebutuhan manusia secara komprehensif. Dan yang ketiga, keselarasan dengan nilai-nilai Islam, yang mana mengembangkan ilmu yang sejalan dengan ajaran Islam. Selanjutnya, implikasi aksiologi ilmu dalam kehidupan. Yang pertama, perilaku etis, yang mana ilmu mendorong manusia untuk bertindak sesuai dengan etika dan nilai-nilai moral. Yang kedua, yaitu kesejahteraan masyarakat, yang mana ilmu dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Yang ketiga, merupakan pembangunan berkelanjutan, yang mana ilmu sendiri itu digunakan untuk menciptakan pembangunan yang selaras dengan lingkungan. Nah, peran aksiologi ilmu dalam pembangunan masyarakat, yang pertama itu pendidikan, yang mana mengembangkan kurikulum yang menanamkan nilai-nilai aksiologi ilmu. Yang kedua, penelitian, mengarahkan penelitian untuk memecahkan masalah masyarakat. Lalu yang ketiga, pengabdian masyarakat, yang mana menerapkan ilmu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tantangan implementasi aksiologi ilmu dalam konteks kekinian, yang pertama itu globalisasi, menyelaraskan aksiologi ilmu dengan perkembangan global. Yang kedua, kapitalisme, menjaga integritas aksiologi ilmu di tengah dominasi kapitalisme. Ketiga, sekularisme, mempertahankan nilai-nilai spiritual dalam aksiologi ilmu. Nah, kesimpulannya, aksiologi ilmu dalam perspektif Islam dan Barat memiliki perbedaan yang signifikan. Islam memandang ilmu sebagai sarana untuk mencapai kedekatan dengan Allah dan kemaslahatan umat. Sementara Barat lebih menekankan pada tujuan praktis dan peningkatan kesejahteraan material. Integrasi antara kedua pandangan aksiologi ini diperlukan untuk menghasilkan ilmu yang selaras dengan nilai-nilai spiritual dan dapat memberikan manfaat. Nah, rekomendasinya yang pertama itu memasukkan aksiologi Islam, ilmu Islam dalam kurikulum pendidikan. Yang kedua, mendorong penelitian yang bertujuan untuk kemaslahatan umat manusia. Dan yang ketiga, menerapkan konsep pembangunan berkelanjutan yang berlandasan pada nilai-nilai Islam. Mungkin sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Tidak ada pertanyaan? Ya, saya kira dilanjut untuk diskusi ya. Tanya jawab pendalaman dari kajian ontologi dan aksiologi. Ya, nanti mungkin kalau nyinggung-nyinggung epistemologi juga nggak apa-apa. Ya. Jadi siapa saja bisa merespon pertanyaan yang masuk gitu ya. Dipersilakan. Tentu yang tidak jadi pemakalah malam ini bisa berkontribusi untuk mengembangkan diskusi kita. Monggo. Ini komplit ya. Yang nggak hadir kan Mas Wahid. Moza, silakan. Woro. Woro, mana Woro suaranya? Ihsan Faizal. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan Woro. Izin bertanya untuk presentasi dari Mbak Zulaiha. Mungkin bisa dijelaskan maksud dari nilai estetika atau keindahan dalam pendidikan Islam itu seperti apa? Terima kasih. Boleh langsung dijawab atau ditampung dulu? Ditampung dulu saja, Pak. Baik. Monggo yang lainnya. Saya mau bertanya, Pak. Silakan Mas Akbar. Guys, pertanyaan saya tertuju kepada Mas Abror tentang filsafat cabang ontologi. Jadi yang dimaksud dengan filsafat cabang ontologi itu seperti apa?
Terima kasih. Berarti silakan. Izin bertanya, Pak. Silakan Devina. Ya. Ini punyanya Mbak Zulaiha, presentator Mbak Zulaiha. Mengapa manusia itu harus memiliki etika dan estetika dalam berbudaya? Ya, saya kira itu pertanyaan-pertanyaan yang apa namanya siap untuk didiskusikan. Silakan sekarang pemakalah memberikan tanggapan terhadap pertanyaan yang masuk. Silakan. Baik, di sini saya mau menjawab pertanyaan Mbak Tia terkait Apa, Mas? maksud dari nilai estetika atau keindahan itu sendiri dalam Kayaknya pendidikan buku. Islam itu seperti apa. Wah. Ya wis nek. No. Kalau. Nah, jadi estetika ini sendiri itu merupakan nilai yang berkaitan dengan keindahan atau segala sesuatu yang dipandang indah atau cara mengukur keindahan melalui karya seni, bisa dilihat dari karya seni. Nah, sedangkan estetika dalam Islam itu tuh merupakan yaitu kuatnya sikap penolakan. Contohnya seperti penolakan objek luar secara realis dan naturalis. Nah, contohnya itu seperti sikap kita terhadap kaitannya terhadap dengan Islam yang anti berhala seperti itu. Mungkin apa ada feedback dari Mbak Tia? Insya Allah sudah cukup. Terima kasih. Juleha udah selesai ya? Satu lagi Pak, pertanyaan dari Mbak Dibah. Ya, silakan. Pertanyaannya, mengapa manusia harus memiliki etika dan estetika dalam berbudaya? Nah, yang kita tahu kan etika dalam berbudaya itu mengandung suatu keharusan agar manusia itu menciptakan budaya yang mengandung nilai-nilai etik secara sosial dapat diterima oleh sebagian besar masyarakat. Nah, jadi itu budaya yang beretika merupakan budaya yang mampu menjaga atau mempertahankan dan juga mampu meningkatkan harkat dan martabat manusia. Nah, gitu. Mungkin bisa diterima, Mbak Iba. Insya Allah cukup, Mbak. Baik, kalau gitu silakan Mas. Baik, izin menjawab Ustaz. Pertanyaan Mas Akbar Waliuddin tentang ontologi. Istilah ontologi itu berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata, yaitu onta yang berarti berada dan logi yang berarti ilmu, pengetahuan atau ajaran. Maka ontologi adalah ilmu pengetahuan atau ajaran tentang keberadaan. Sederhananya kayak gini. Ontologi merupakan teori tentang ada sebagai objek kajian filsafat, baik yang pasti maupun yang mungkin ada. Jadi ontologi pertama kali itu diperkenalkan oleh Rudolf Goclenius pada tahun 1636. Untuk ontologi sendiri itu menyelidiki tentang sifat dasar dari apa yang nyata secara fundamental dan cara yang berbeda di mana identitas wujud dari kategori-kategori yang logis berlainan. Objek-objek fisik, hal universal, abstraksi. Dapat dikatakan dalam rangka tradisional, ontologi dianggap sebagai teori mengenai prinsip-prinsip umum dari hal ada. Sedangkan dalam hal pemakaiannya akhir-akhir ini, ontologi dipandang sebagai teori yang mengenai apa yang ada.
Mungkin itu Mas Akbar, apakah ada feedback? Oke, cukup Mas. Baik. Baik, dibuka lagi. Mohon maaf Bapak, ingin izin bertanya kepada Mbak Zulaiha. Silakan. Kan tadi udah dijelaskan di terakhir tadi tentang rekomendasi, yaitu rekomendasi penerapan aksiologi untuk diterapkan dalam kurikulum pendidikan. Nah, untuk bagaimana contoh penerapan yang lebih jelas tentang penerapan aksiologi dalam pendidikan tersebut? Nggih. Sampun nggih, Pak. Silakan Mbak Zulekha. Ya, nggih. Jadi contoh penerapan aksiologi sendiri dalam dunia pendidikan itu misalnya pada etika ya. Yaitu ketika guru mengajar kepada siswa yang ibaratnya keras kepala lah ketika kita mengajarkan ketika guru mengajarkan kepada siswa itu mengajarkannya tuh harus dengan sikap yang lemah lembut atau dengan contoh lain dengan mata pelajaran kewarganegaraan misalnya yang mana kita tuh ngajarinnya tentang bagaimana bersikap yang baik kepada siswa tersebut. Mungkin seperti itu, Mbak. Ya, terima kasih Mbak Zulaiha atas jawabannya. Kalau belum jelas bisa ditanyakan lagi Mbak Vivi. Nggih Pak, sampun. Baik. Jadi, Izin bertanya Ustadz silakan Mas Ihsan. ke Mas Abrol. Tadi kan sudah dijelaskan tentang filsafat cabang ontologi. Nah, ini saya mau bertanya tentang apa sumber ilmu ontologi peradaban Barat. Terima kasih. Silakan. Oke, baik. Jadi sumber cabang Barat. Baik. Jadi ilmu Barat itu bersumber dari ilmu manusia, jadi bukan dari campur tangan Tuhan. Seperti contoh, apabila kita itu mengambil ilmu Islam, yang maksudnya ontologi Islam itu bersumber pada Al-Quran dan hadis. Sedangkan pada Barat, ilmu Barat itu tidak bercampur, maksudnya sumbernya bukan dari Tuhan, bukan dari Allah maupun Rasul, tapi dari manusia itu sendiri gitu. Jadi dari teori-teori orang-orang terdahulu. Seperti itu, Mas. Terima kasih Mas Abrol untuk jawabannya. Yang lain mungkin boleh memberikan informasi penguat ya dari apa yang sudah dijawab oleh Mas Abror atau yang dijawab oleh Mbak Zulekha. Kalau ada hal-hal yang perlu dikonfirmasi, diperkuat, silakan. Yang lain juga boleh ikut nimbrung di dalam diskusi ini. Apakah ada yang mau berbicara dalam konteks ini? Jadi kalau ontologi itu kan bicara tentang mahiyah. Kalau kita misalnya baca surat Al-Qari'ah itu kan Al-Qari'ah mal-Qari'ah wa ma adraka mal-Qari'ah yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. Nah, itu kan
ada al-qari'ah, mal-qari'ah. Mal-qari'ah. Apa itu qari'ah? Wa ma adraka mal-qari'ah. Kemudian di akhir-akhir ayat dari al-qari'ah itu ada mahiyah. Wa ma adraka mahiyah narun hamiyah. Jadi itu bicara tentang mahiyah, hakikat sesuatu. Apa yang akan dikaji? Ilmu yang seperti apa? Ontologi ilmu itu seperti itu. Nah, dalam pandangan Al-Quran, itu di dalam surat, apa itu, Al-Haqqah ya. Surat Al-Haqqah itu ada, apa itu bunyinya? Di ayat-ayat terakhir surat Al-Haqqah. Dan saya buka dulu Al-Qurannya. Di dalam Al-Haqqah itu ada fala uqsimu bima tubsirun wa ma la tubsirun. Fala uqsimu bima tubsiruna wa ma la tubsirun. Itu sebenarnya ayat itu mengandung konsep ontologi Islam, ontologi Qur'ani. Fala uqsimu bima tubsiru wa ma la tubsiru. Jadi hakikat yang ada itu ada yang tubsirun, tapi ada yang mala tubsirun. Ada yang bisa dilihat di indera. Dilihat ini juga dilihat dalam arti penginderaan kita, tapi juga dalam arti penangkapan secara rasional, secara logika. Nah, itu yang tubsirun. Nah, itulah barat. Barat bertumpu kepada tubsirun. Sementara Islam itu bertumpu kepada bima tubsiruna wa ma la tubsir. Kalau dalam ayat yang lain ada yang alimul ghaibi wasyahadah. Jadi yang yang dianggap ada, hakikat yang ada itu tidak hanya yang asyahadah saja, tapi juga al-ghaib itu juga ada. Al-ghaib juga ada. Nah, ini kan pergumulan tentang ontologi Islam dan ontologi sekuler. Jadi kalau ontologi sekuler nanti tentang hakikat itu ada yang tunggal, ada yang plural, ada yang monisme, ada dualisme, pluralisme. Nah, di situ apa namanya tentang hakikat yang ada. Tapi di dalam Islam tidak sekedar bertumpu kepada monisme, dualisme, apa namanya, pluralisme, tapi justru yang alimul ghaibi wasyahadah, yang tubsirun wa ma la tubsir. Itu bagaimana kita bisa menjabarkan itu. Itulah ontologi. Nah, nanti kan larinya kepada epistemologi yang hari ini kita belum bisa banyak bicara itu karena Mas Wahidnya belum bisa tampil. Terusnya kan perutnya begitu ya. Nah, kalau
Kalau pandangan Barat kan epistemologi berbasis kepada ayat-ayat kauniyah saja. Sesuatu yang berada di dalam hamparan alam yang itu bisa dilihat secara indrawi, ditangkap oleh indrawi kita, penglihatan kita, pendengaran kita, perasa kita, dan seterusnya. Kemudian juga ditangkap oleh akal, pikiran, rasio kita. Sehingga ada cogito ergo sum. Aku berpikir maka aku ada. Itu karena berbasis kepada pemikiran rasionalisme. Dan Islam menambahkan tidak sesuatu yang ada, sesuatu kebenaran itu tidak hanya hal-hal yang bisa ditangkap oleh indrawi kita dan oleh akal rasio pikiran kita, tapi juga sesuatu yang gaib, yang itu kita bisa menangkap kebenarannya berdasarkan petunjuk wahyu atau ayat-ayat kauniyah. Jadi ada ayat-ayat kauniyah, ada ayat-ayat kauniyah. Nah, disitulah dinamika kajian ontologi dan nanti juga epistemologi di dalam Islam. Nah, kemudian aksiologi tadi sudah disebut oleh Mbak Sahabat Zulaikha ya, dengan doa Nabi wa ilman nafi'ah. Ini as'aluka ilman nafi'ah. Tapi tidak sekedar itu sebenarnya. Bukan sekedar kemanfaatan, tapi juga untuk apa? Untuk apa kita berilmu? Dalam rangka apa kita berilmu? Itu basisnya kepada ontologi besar, ya, aksiologi besar kehidupan umat manusia. Umat manusia diturunkan ke bumi aksiologi besar dari Allah Ta'ala, yaitu liya'budun. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Maka berilmu pun dalam rangka pengabdian ibadah kepada Allah Ta'ala. Jadi aksiologi utamanya keilmuan kita adalah dalam rangka liya'budun, untuk menyembah, mengabdi kepada Allah. Di ilmu ini untuk dibawa, dipersembahkan, diabdikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik dalam posisi kita sebagai Abdullah maupun sebagai Khalifatullah. Jadi ilmu di sini kan bisa mengarah kepada ibadah dan juga kepada khilafah dalam konteks hubungan manusia dengan Tuhan, dengan Allah, itu terkandung konsep al-ibadah dalam konteks hubungan manusia dengan sesama manusia dan dengan sesama makhluk. Lahir konsep khilafah, kekhalifahan. Kekhalifahan, tugas manusia sebagai khalifah fil ardh, yaitu membangun bumi, membangun silaturahim dan persaudaraan kemanusiaan. Nah, baru kemudian nanti dari aksiologi itu akan berkembang kepada etika dan estetika. Nah, saya kira kita sekarang langsung bicara etika dan estetika.
Silakan Mas Rias. Mas Rias untuk bisa menyampaikan etika dan estetika. Mana Mas Rias? Baik, Pak. Baik, Pak. Silakan. Bisa di-share materinya kemudian disampaikan. Baik, Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak dosen telah mempersilahkan kami untuk mempresentasikan hasil dari diskusi. Baik, tentang yang akan kami sampaikan pada malam hari ini adalah konsep etika dan estetika perspektif Barat dan Islam. Next. Baik, ya kita awali dulu tentang pendahuluan di sini. Maksudnya adalah dalam memahami konsep etika dan estetika ilmu dalam perspektif Barat dan Islam, penting untuk mengakui perbedaan dan persamaan yang ada antara kedua tradisi pemikiran ini. Dalam tradisi Barat, etika seringkali diasosiasikan dengan filsafat moral yang berkembang sejak zaman kuno, terutama dengan kontribusi para filsuf yang kita kenal, yang sangat masyhur. Itu di sini saya sebutkan 3 tokoh, ada Plato, Aristoteles, dan Immanuel Kant. Mereka menekankan prinsip-prinsip moralitas universal seperti keadilan, kebenaran, dan kebajikan, yang membentuk landasan moral bagi individu dan masyarakat. Di sisi lain, Islam memiliki pendekatan etika yang unik yang didasarkan pada ajaran agama dan Al-Quran. Etika Islam menekankan pentingnya takwa, keadilan, kasih sayang, dan akhlak yang baik sebagai landasan perilaku manusia. Konsep amar ma'ruf nahi mungkar menganjurkan kebaikan dan mencegah kemungkaran juga merupakan prinsip etika yang penting dalam Islam, yang menekankan tanggung jawab sosial dan moral individu terhadap masyarakatnya. Sementara itu, dalam estetika Barat, penekanan diberikan pada keindahan dan keharmonisan dalam seni dan karya manusia. Sebagai contoh dari Plato hingga romantisisme abad ke-19, konsep tentang keindahan dan kesempurnaan menjadi fokus utama dalam pemikiran estetika Barat. Karya seni dipandang sebuah ekspresi kreatif yang mencerminkan keindahan alam semesta atau idealisme moral. Dalam konteks Islam, estetika juga memiliki peran penting. Meskipun pendekatannya mungkin berbeda, seni dan keindahannya dipandang sebagai wahana untuk memperkuat iman dan menghargai kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Karya seni Islam seperti seni kaligrafi dan arsitektur masjid seringkali mencerminkan keindahan alam semesta dan menggambarkan ajaran-ajaran agama dengan kehalusan dan keindahan yang sangat luar biasa. Meskipun terdapat perbedaan pendekatan dalam konsep etika dan estetika antara Barat dan Islam, ada juga persamaan yang mencolok. Kedua tradisi ini menekankan pentingnya nilai-nilai moral dan keindahan dalam kehidupan manusia. Mereka juga mengakui peran penting ilmu pengetahuan di sekitar kita. Dengan demikian, melalui pemahaman yang mendalam
tentang konsep etika dan estetika ilmu dalam perspektif Barat dan Islam, kita dapat memperkaya pandangan kita tentang nilai-nilai universal yang menginspirasi kehidupan manusia. Nah, kemudian kita masuk ke pembahasan perbandingan konsep etika ilmu antara perspektif Barat dan Islam. Perbandingan konsep etika ilmu antara perspektif Barat dan Islam mengungkapkan perbedaan dalam landasan filosofis, nilai-nilai dan pendekatan terhadap praktik ilmiah. Dalam tradisi Barat, etika ilmu cenderung berakar dalam pemikiran filsafat seperti utilitarianisme, deontologi, dan etika kebajikan. Utilitarianisme yang dikenalkan oleh tokoh seperti Jeremy Bentham dan John Stuart Mill menekankan pada maksimisasi kebahagiaan atau utilitas pada tujuan utama dengan penilaian etis berdasarkan konsekuensi-konsekuensi dari tindakan ilmiah. Deontologi seperti yang diusulkan oleh Immanuel Kant menegaskan kewajiban moral yang mutlak dan prinsip-prinsip universalitas, di mana tindakan ilmiah dianggap baik jika mematuhi aturan moral yang dapat diterapkan secara universal. Sementara itu, etika kebajikan mengacu pada karakter moral individu dan tujuan baik yang dikejar dalam setiap tindakan ilmiah. Di sisi lain, dalam konteks Islam, etika ilmu dibangun atas dasar prinsip-prinsip Al-Quran dan Sunnah yang memadu perilaku ilmiah dengan mempertimbangkan nilai-nilai seperti keadilan, kasih sayang, dan kesetiaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Konsep keadilan sosial, yaitu dalam bahasa sangat penting dalam menekankan pada perlakuan yang adil terhadap semua individu dan masyarakat. Pemahaman ini tidak hanya mencakup dimensi moral, tetapi juga dimensi spiritual, dengan tujuan akhir dari ilmu pengetahuan yang dianggap sebagai cara untuk mendekatkan diri kepada Tuhan dan meningkatkan kualitas hidup manusia. Selain itu, Islam menyoroti pentingnya etika dalam hubungan antar manusia, hakul insan, dan dengan lingkungan alam, kul ma'rifah, yang mendorong penergi manusia. Perbedaan pendekatan ini juga tercermin dalam aplikasi biotika dan teknologi. Barat sering mengandalkan pada regulasi hukum sekuler dan standar internasional dalam menghadapi isu-isu seperti pengembangan embrio manipulasi. Sementara itu, Islam mendorong penerapan nilai-nilai seperti hifz an-nafas, melindungi kehidupan, hifz al-akal, melindungi pemikiran, dan hifz an-nasl, melindungi keturunan, yang menegaskan perlunya pertimbangan dampak jangka panjang terhadap manusia dan alam. Meskipun terdapat perbedaan dalam landasan filosofis dan budaya, baik persoalan untuk merupakan ilmiah yang etis dan bertanggung jawab. Kemudian peran estetika dalam konteks ilmiah menurut perspektif Barat dan Islam mencerminkan pendekatan yang berbeda terhadap nilai-nilai keindahan dan pencarian pengetahuan. Dalam tradisi Barat, estetika sering dihubungkan dengan filsafat seni dan sains, di mana keindahan dianggap sebagai aspek yang penting dalam eksplorasi dan penemuan ilmiah. Filosofi Yunani kuno, khususnya Plato dan Aristoteles, menempatkan keindahan sebagai prinsip fundamental dalam pemahaman alam semesta dan kebenaran. Estetika modern seperti yang dipengaruhi oleh pemikiran Immanuel Kant menyoroti pengalaman estetis sebagai pemahaman intuitif yang mendasari persepsi kita terhadap dunia, baik dalam seni maupun dalam pemahaman eksplorasi dan menginovasi ilmiah. Di sisi lain, dalam perspektif Islam, estetika tidak hanya mempertimbangkan keindahan visual dan sensoris, tapi juga mencakup dimensi moral dan spiritual. Al-Quran dan Sunnah mengajarkan bahwa keindahan adalah manifestasi dan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala
dan bahwa segala sesuatu dalam alam semesta ini diciptakan dengan keindahan yang sempurna. Seperti yang sudah Allah katakan dalam surat At-Tin, estetika Islam mencerminkan keindahan dan harmoni, proporsi dan kesempurnaan yang dapat ditemukan dalam alam semesta, serta karya seni dan penciptaan manusia. Lebih dari sekedar keindahan fisik, estetika Islam juga mengeksplorasi keindahan moral dan etis yang mencakup nilai-nilai seperti keadilan, kebaikan, dan kebenaran dalam pencarian pengetahuan dan eksplorasi ilmiah. Perbedaan ini pun juga tercermin dalam pendekatan terhadap seni arsitektur. Di Barat, estetika seringkali menjadi pusat perhatian dan pengembang seni rupa, musik, dan arsitektur dengan teori-teori seperti gaya ekspresi dan perasaan estetis menjadi fokus utama. Sebaliknya, dalam seni dan arsitektur Islam, estetika dikaitkan dengan prinsip-prinsip geometris, ornamen, dan simetri yang mencerminkan keindahan alam semesta yang diciptakan oleh Allah. Hal ini menunjukkan bahwa estetika dalam Islam tidak hanya sebagai bentuk penghargaan terhadap keindahan, tapi juga sebagai cara untuk mengalami dan menghormati kebesaran penciptaan. Dalam konteks ilmiah modern, baik Barat maupun Islam memiliki kesamaan dalam upaya mengintegrasikan estetika ke dalam penelitian dan inovasi. Keduanya mengakui pentingnya keindahan sebagai motivasi dan inspirasi untuk mengeksplorasi dunia dan memahami kebenaran di balik fenomena. Meskipun dengan pendekatan yang berbeda, peran estetika dalam konteks ilmiah, baik dalam Barat maupun Islam, menegaskan bahwa keindahan bukan hanya elemen tambahan, tetapi juga aspek yang mendasari dalam penciptaan pengetahuan dan penguasaan alam semesta. Selanjutnya, dampak perspektif Barat dan Islam terhadap etika ilmiah dan aplikasi pada teknologi modern. Dampak perspektif Barat dan Islam terhadap etika ilmiah dan aplikasi teknologi modern mencerminkan perbedaan yang mencolok dalam nilai-nilai, pendekatan hukum, serta implikasi sosial dan lingkungan dari kemajuan ilmiah dan teknologi. Dalam perspektif Barat, etika ilmiah seringkali diterapkan melalui kerangka kerja hukum sekuler yang dilandaskan pada prinsip-prinsip seperti hak asasi manusia, keadilan sosial, dan pengambilan keputusan berbasis bukti ilmiah. Pendekatan ini menekankan perlunya regulasi yang ketat terhadap pengembangan teknologi baru, seperti yang kita sering jumpai, kita sering pakai juga, yaitu adalah kecerdasan buatan AI, bioteknologi, dan teknologi informasi dengan fokus pada keselamatan privasi dan dampak sosial yang mungkin. Di sisi lain, Islam menawarkan perspektif yang unik terhadap etika ilmiah dan teknologi modern. Dalam Islam, etika Islam dipandu oleh prinsip-prinsip Al-Quran dan Sunnah, menggarisbawahi pentingnya melindungi kehidupan, pemikiran, dan keturunan manusia. Hifz al-nafas, hifz al-akal, dan hifz an-nasl. Ini mencakup tanggung jawab moral untuk menjaga keseimbangan alam semesta dan memastikan bahwa penggunaan teknologi mematuhi nilai-nilai Islam seperti keadilan, kebenaran, dan kebaikan. Perspektif ini seringkali menyarankan pendekatan yang lebih konservatif terhadap pengembangan teknologi yang bisa berdampak besar terhadap masyarakat dan lingkungan. Kemudian yang terakhir, dampak kemudian dalam hal aplikasi teknologi modern seperti bioteknologi dan pengembangan obat-obatan, Barat cenderung memprioritaskan kebebasan penelitian dan pengembangan dengan regulasi yang telah dirancang untuk memastikan keamanan dan efektivitas produk. Sementara itu, Islam menekankan pentingnya menghindari praktek yang dapat merusak keseimbangan alam dan mempertahankan nilai-nilai keadilan dalam pengembangan dan distribusi teknologi. Selain itu, dalam aspek sosial dan lingkungan, perspektif Barat seringkali mempertimbangkan dampak global dari teknologi, termasuk isu-isu seperti perubahan iklim, penggunaan sumber daya alam, dan dampak ekonomi. Pendekatan ini mendorong inisiatif global yang mengatasi tantangan ini melalui kolaborasi dan regulasi internasional. Sementara itu,
Islam menawarkan kerangka kerja yang menyoroti perlunya keseimbangan antara kemajuan teknologi dan keberlanjutan lingkungan serta kesejahteraan sosial. Secara keseluruhan, sementara perspektif Barat cenderung lebih sekuler dan pragmatis dalam pendekatan terhadap etika ilmiah dan teknologi modern. Islam memberikan pandangan yang lebih holistik, yang mencakup dimensi moral, sosial, dan lingkungan. Perbedaan ini mencerminkan tantangan dan peluang dalam mengelola kemajuan ilmiah dan teknologi untuk kebaikan bersama, sambil menghormati nilai-nilai dan kebutuhan yang berbeda di masyarakat global yang semakin terhubung. Kemudian kesimpulannya adalah secara singkat, penjelasan antara perspektif Barat dan Islam terhadap etika ilmiah dan aplikasi teknologi modern mengungkapkan perbedaan dalam landasan filosofis seperti nilai-nilai dan pendekatan terhadap kemajuan ilmiah dan teknologi. Perspektif Barat cenderung mengutamakan pendekatan sekuler dan pragmatis yang berfokus pada kebebasan penelitian, pengembangan teknologi, serta regulasi yang berlandaskan bukti ilmiah dan keadilan sosial. Dalam konteks ini, etika ilmiah dipandang sebagai kerangka kerja untuk memastikan keamanan, efektivitas, dan dampak sosial yang positif dari inovasi teknologi. Di sisi lain, Islam menawarkan pendekatan yang lebih holistik dan berasal dari prinsip-prinsip Al-Quran dan Sunnah yang menuntut tanggung jawab moral dan pengembangan aplikasi teknologi. Etika ilmiah dalam Islam dipandu oleh nilai-nilai seperti keadilan, kebenaran, dan kebaikan dengan penekanan pada perlindungan terhadap kehidupan, pikiran, dan lingkungan. Hal ini mencerminkan kepedulian terhadap keseimbangan alam semesta serta keadilan sosial dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi. Meskipun ada perbedaan dan pendekatan dan prioritas baik perspektif Barat maupun Islam, memiliki tujuan umum untuk menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna meningkatkan kesejahteraan manusia sambil mempertimbangkan nilai-nilai moral, sosial, lingkungan. Oleh karena itu, untuk mengelola tantangan global seperti perubahan iklim dan ketimpangan sosial, diperlukan kerjasama antara perspektif untuk mencapai kesepakatan yang menghormati keberagaman nilai-nilai dan tujuan global yang saling terkait. Terima kasih. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada pertanyaan dari kawan-kawan, saya buka. Yes. Monggo, dipersilakan. Saya kira langsung saja untuk menyampaikan pertanyaan-pertanyaan untuk pendalaman. Silakan Pak Frijon, PV Nurlinda. Izin bertanya, Silakan. Mas Rias. Silakan, Mas. Tadi kan udah jelaskan, ya. Terus nih, bagaimana filsuf Barat seperti Plato, Aristotle, dan Kant memahami dan mengembangkan konsep etika dalam karya-karya mereka, dan bagaimana hal itu berbeda dengan pendekatan Islam yang mengambil inspirasi dari Al-Quran dan hadis. Ini itu Mas Rias, monggo. Baik Mas Abror, untuk pertanyaannya kami tampung. Mungkin ada pertanyaan lain dari kawan. Ya, silakan yang lainnya. Saya izin bertanya, Ustadz. Ya, silakan Mbak Fauzia. Oke, sebelumnya terima kasih kepada Mas Rias atas presentasinya. Tadi sudah dijelaskan bagaimana etika dan estetika dari pandangan Barat dan Islam. Yang ingin saya tanyakan adalah, apa perbedaan fundamental dalam sudut pandang Barat dan Islam mengenai sumber-sumber nilai moral dan dalam konteks etika? Kemudian, apakah misalnya atau contohnya, dan apakah ada perbedaan dalam penekanan pada rasionalitas versus wahyu ilahi? Begitu Mas Rias, terima kasih. Oke, Mbak Ayun, terima kasih atas pertanyaannya. Ya, bisa ditanggapi dulu aja. Ya, Mas Rias bisa langsung ditanggapi aja. Oke, baik. Maaf tadi off.
langsung untuk menjawab pertanyaan dari Mas Abron, nggih. Filsuf Barat seperti Plato dan Aristotle dan kan mengembangkan konsep etika dan dengan pendekatan filosofis yang berbeda dari pendekatan Islam yang mengambil inspirasi dalam Al-Quran dan hadis. Plato melalui karya-karyanya seperti Republik mengajukan seperti kebaikan itu sendiri adalah tujuan tertinggi yang dapat dicapai melalui pengetahuan dan kebijaksanaan filosofis. Kemudian dari Aristotle dalam pemikirannya Nikomakian Etik menekankan pada eudaimonia atau kebahagiaan yang dicapai melalui praktek kebajikan moral dan pengembangan karakter. Sedangkan dari Immanuel Kant eh, dalam karyanya seperti Critique of Partial Reason menetapkan dasar etika pada kewajiban moral yang universal dan didasarkan pada niat baik. Di sisi lain, pendekatan Islam yang mengambil inspirasi dari Al-Quran sebagai wahyu ilahi dan hadis sebagai contoh dari kehidupan Nabi Muhammad SAW menempatkan moralitas dalam konteks wahyu dan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian prinsip-prinsipnya seperti keadilan dan kasih sayang yang sudah dijelaskan dalam presentasi tadi dapat dipahami dan diterapkan dalam konteks keagamaan dan kehidupan sehari-hari dengan penekanan kuat pada akhlak yang bermoral dan tanggung jawab sosial. Jadi kalau di Islam itu dia konteksnya tidak kita kepada Allah saja tentang hubungan vertikal kita kepada Allah, tapi juga hubungan kita kepada manusia secara horizontal. Itu hablum minanas, jadi tidak hanya ke atas. Itu. Baik, mungkin itu Mas Abrol pertanyaan yang kami jawab. Mungkin ada sanggahan. Yang lain juga boleh bisa menambahkan. Cukup insya Allah. Oke, baik. Terus kemudian tadi pertanyaan yang kedua dari Mbak Ayun, yaitu perbedaan fundamental. Ya, perbedaan fundamental dalam sudut pandang Barat dan Islam mengenai sumber-sumber nilai moral terletak pada penekanan yang berbeda terhadap rasionalitas versus wahyu ilahi. Filsuf Barat seperti Plato, Aristotle, dan Kant cenderung menekankan rasionalitas dan pengajaran sebagai dasar utama dalam menetapkan nilai moral dengan mencari prinsip-prinsip yang universal dapat dipahami melalui akal budi manusia. Mereka mengembangkan teori-teori etika yang berfokus pada logika saja, pengetahuan, dan kebajikan yang dapat dicapai melalui refleksi rasional, pemikiran. Kemudian di sisi lain, kalau di Islam itu mengakui Al-Quran dan hadis sebagai wahyu ilahi yang memberikan pedoman moral dan hukum yang mengatur kehidupan individu dan masyarakat. Penekanan utama dalam etika Islam dapat kita lihat seperti kepatuhan manusia terhadap Allah Subhanahu wa taala dan contoh teladan dari Nabi Muhammad yang sudah diberikan contoh seperti keadilan, kebaikan, dan kasih sayang dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin itu Mbak Ayun dari pertanyaannya yang bisa kami jawab. Mungkin ada sanggahan. Terima kasih. Oke, cukup Mas. Matur suwun atas jawabannya. Masih ada lagi, silakan. Baik, kalau tidak ada, jadi ini etika dan estetika ini sebenarnya adalah pengembangan pengembangan dari aksiologi. Jadi etika dan estetika itu kelanjutan dari aksiologi. Kalau aksiologi itu tujuan dan kemanfaatan ilmu pengetahuan yang tentu kalau dalam konteks Islam tadi ada al ilmu lil ibadah, al ilmu lil khilafah, maka otomatis
dalam pengembangan ilmu, penerapan ilmu juga ada etika dan estetika. Akhlak ya, akhlak fil ilmi. Nah, jadi dulu rame-rame tentang cloning itu karena belum ada kesepakatan tentang etika. Nah, kalau estetika mungkin tidak terlalu ini, tapi yang penting ini etika ini. Kalau estetika ini pengembangan dalam mungkin lebih kepada sifatnya ekstra, ekstra. Ya misalnya, tapi juga penting ya. Misalnya dalam konteks pendidikan itu strategi pembelajaran yang apik, ya, yang menarik, yang menyenangkan itu bagian dari estetika. Estetika ini bisa estetika yang sifatnya bisa dipandang oleh mata, tapi juga dirasakan. Estetika sebagai sebuah yang dirasakan oleh seorang, kalau ini pendidikan, oleh seorang peserta didik, karena seorang guru, dosen, narasumber bisa memberikan proses transfer of knowledge dan transfer of value dengan strategi-strategi yang menyenangkan. Strategi-strategi yang bisa menarik perhatian. Itulah estetika. Kalau etika ini akhlaknya. Akhlak dalam menerapkan ilmu dan mengembangkan ilmu. Nah, kalau dalam konteks ilmu yang kemudian ilmu terapan, yang membawa kemanfaatan bagi kehidupan, tentu etikanya sangat diperhatikan di situ. Etika ilmu. Di samping juga estetikanya. Jadi di sini memang antara aksiologi, etika, estetika itu nggak bisa dipisahkan. Nah ini pengembangan, apalagi nanti kalau dikaitkan dengan pengembangan pendidikan, pembelajaran. Baik itu pendidikan secara umum maupun pendidikan khusus pendidikan agama Islam, PAI. Nanti bisa ditelusur tuh etika, estetika dalam penerapan dan pengembangan PAI. Itu juga dalam pengembangan bisa menyusun kurikulum dan sebagainya. Nah, di situ nanti keterlibatan keseluruhan dari sistem ilmu, mulai dari ontologi, epistemologi, aksiologi, sampai etika dan estetika ini satu keterkaitan yang sangat erat, apalagi kalau ada value, ada al-qiyam al-asasiyah, ada nilai-nilai dasar. Ini apa namanya kajian kita pada malam hari ini. Ada satu yang masih tertinggal, yaitu epistemologi. Nanti untuk kapan Mas Wahid yang belum bisa tampil malam hari ini, dan bisa juga nanti digabung dengan pertemuan yang akan datang juga nggak apa-apa. Tolong dihubungi dulu. Ini kok
nggak bisa kontak gimana itu kira-kira apa yang jadi masalah. Tapi pentingnya bicara epistemologi itu penting sehingga nanti um, perlu ada penelitian-penelitian yang berbasis pada nanti epistemologi pendidikan Islam, ontologi pendidikan Islam, aksiologi pendidikan Islam, dan etika estetika. Nah, itu menarik, bisa dikembangkan dalam penelitian. Baik, saya kira untuk pertemuan malam ini kita cukupkan terlebih Baik. dahulu. Kita cukupkan terlebih dahulu. Kita hendakkan nanti pertemuan yang berikutnya mungkin hal yang malam ini belum selesaikan bisa dilanjutkan karena juga ada satu cabang filsafat ilmu yang belum kita dalami, epistemologi. Epistemologi itu kan sebuah metodologi juga jadi sumber ilmu dan metodologi ilmu logika itulah epistemologi yang belum kita bicarakan malam ini. Insya Allah kita bicarakan pada pertemuan yang akan datang. Kemudian Mas Wahid Zukhruf sudah bisa menyampaikan makalahnya nanti. Saya kira gitu ya. Kita istirahat dulu. Oke, Pak. Nggak usah dipaksakan. Ya, Kita istirahat dulu, hendakkan, nanti bisa dikaji ulang. Terima kasih. Mari kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillah. Asyhadu an la La ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ustaz. Matur suwun Ustaz. Ustaz. Sehat selalu, Ustaz. Yang mau istirahat biar sehat. Oke, Ustaz. Teman-teman tanggal 22 jangan lupa.